Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian adik-adik? Semoga baik-baik saja dan selalu diberi kesehatan dimanapun kalian berada. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Siska Rini Hidayanti, Stambuk A241171064. Saya adalah salah satu mahasiswa PLP dari Universitas Tadulako, khususnya Prodi Pendidikan Fisika. Nah, kali ini saya akan membahas tentang materi fisika yang berkaitan dengan listrik dinamis. Jika berbicara dengan listrik dinamis, maka banyak sekali materi yang bakal dibahas karena listrik dinamis mencakup banyak sekali materi kelistrikan. Namun, saya akan membahas satu submateri yaitu energi dan daya listrik. Jika bicara tentang energi listrik dan daya listrik, maka kita berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari. Karena energi listrik adalah energi yang sehari-hari kita gunakan dalam kehidupan, di mana kegunaannya berkaitan erat dengan kehidupan kita seperti kipas angin, rice cooker, TV, air, dan segala hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Bahkan handphone pun juga tidak luput dari energi listrik. Nah, sebelum memasuki materi inti, saya akan memberikan satu pertanyaan untuk dibahas di akhir video ini. Nah, sebelumnya, apakah kalian melihat atau pernah melihat tentang pembangkit listrik yang ada di desa dan yang ada di kota? Mengapa pembangkit listrik yang ada di desa lebih kecil dayanya daripada pembangkit listrik yang ada di kota? Pertanyaannya ini kita simpan terlebih dahulu dan kemudian kita bahas terlebih dahulu materi inti, kemudian kita bahas tentang pertanyaan ini. Tujuan pembelajaran dari materi ini yaitu Nah, adik-adik, sebelum saya memaparkan materi energi listrik lebih dalam, saya akan membahas terlebih dahulu pemanfaatan energi listrik dalam keseharian kita. Apa aja sih adik-adik pemanfaatan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya banyak sekali dan banyak sekali pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu yang akan kita bahas terlebih dahulu. Contoh pertama, pemanfaatan energi listrik dalam kehidupan sehari-hari itu seperti penerangan. Nah, penerangan ini seperti yang digunakan di jalan-jalan, mal, toko-toko, rumah-rumah pada malam hari itu berasal dari energi listrik. Nah, energi listrik ini begitu berguna untuk kehidupan kita. Apabila tidak ada penerangan, maka kan kita harus menggunakan pelita, tapi di zaman modern ini tidak ada lagi yang menggunakan pelita. Nah, kemudian energi listrik digunakan sebagai sumber energi. Sumber energi ini diubah lagi menjadi energi-energi lainnya. Contoh, sumber energi yang diubah menjadi energi panas. Energi panas ini apa? Nah, energi panas ini yang digunakan di rumah-rumah juga. Contohnya adalah setrika. Nah, setrika ini apabila diberikan aliran listrik atau energi listrik, maka akan berubah menjadi energi panas. Selanjutnya, sumber energi yang diubah menjadi energi bunyi. Contohnya lagi yang ada di rumah kita seperti televisi. Nah, televisi ini bisa digunakan apabila ia diberikan energi listrik atau aliran listrik. Nah, di situ akan berubah menjadi energi bunyi. Nah, suaranya itu kan berasal dari televisi itu. Nah, bisa menyala, apabila televisi menyala maka akan keluar bunyinya. Nah, kemudian selanjutnya sumber energi diubah menjadi energi gerak. Ada lagi contohnya di rumah kita. Energi gerak ini contohnya seperti setrika. Nah, setrika ini maksudnya kipas angin. Nah, kipas angin bisa bergerak apabila ia diberikan energi listrik lagi. Kemudian itu
untuk diubah menjadi energi gerak. Selanjutnya diubah menjadi energi cahaya. Contohnya tadi itu penerangan lampu itu kan diubah menjadi energi cahaya. Dan masih banyak lagi pemanfaatan atau energi listrik yang diubah menjadi energi-energi lainnya. Selanjutnya, pemanfaatan lainnya, energi listrik digunakan sebagai sarana hiburan seperti PS. Nah, itu PS itu atau game itu kan menggunakan energi listrik. Nah, apabila diberikan aliran listrik maka baru bisa digunakan. Kemudian handphone. Nah, handphone itu kan bisa digunakan apabila ada baterai. Nah, baterainya itu kan bisa diisi apabila dia diberikan aliran listrik juga. Nah, itu sudah salah satu pemanfaatan lainnya dari energi listrik. Masih banyak pemanfaatan energi listrik yang belum kita bahas, tapi mungkin hanya sebagian dulu yang bisa kita bahas karena memang begitu banyak manfaat dari energi listrik itu sendiri. Dari tadi kita telah membahas tentang manfaat dari energi listrik. Tapi apakah adik-adik sudah tahu apa itu energi listrik? Belum kan? Nah, kakak akan menjelaskan energi listrik itu adalah energi yang disebabkan oleh mengalirnya muatan listrik dalam suatu rangkaian tertutup. Energi listrik ini adalah energi yang dapat diubah menjadi energi-energi lainnya seperti yang sudah kita bahas tadi, yaitu energi panas, energi bunyi, energi cahaya, dan energi gerak, serta energi-energi lainnya. Energi listrik ini dapat dirumuskan dengan persamaan W sama dengan V kali I kali T. W ini adalah energi, V adalah beda potensial, kemudian T adalah waktu, dan I adalah arus. Dari persamaan energi listrik tadi, maka muncullah persamaan energi listrik lainnya, yaitu hasil dari pensubstitusian persamaan hukum Ohm, yaitu V sama dengan I kali R, sehingga W sama dengan I kuadrat dikali sehingga W sama dengan I kuadrat dikali R dikali T. Untuk R sendiri yaitu pengertian dari hambatan. Nah, untuk mengasah pengetahuan dari kalian mengenai persamaan energi listrik ini, maka saya akan memberikan contoh soal sebagai berikut. Sebuah peralatan listrik dipasang pada tegangan listrik sebesar 12 volt dan arus yang mengalir adalah sebesar 750 mA. Hitunglah besarnya energi listrik yang dibutuhkan dalam jangka waktu 1 menit. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus mencari tahu apa-apa saja yang diketahui dari soal, sehingga kita dapat menjawab soal dengan baik dan benar. Yang diketahui oleh soal yaitu beda potensial sebesar 12 volt, arus sebesar 750 mA atau 0,75 ampere, dan waktu sebesar 1 menit atau 60 sekon. Setelah semua nilai diketahui, maka masukkan semua nilai yang telah diketahui ke dalam persamaan. Dan hasilnya yaitu sebesar 540 joule. Jadi besarnya energi pada saat 1 menit adalah 540 joule. Nah, materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah daya listrik. Daya listrik adalah besarnya energi listrik yang dikeluarkan setiap 1 sekon dengan persamaan yaitu P sama dengan W per T, dengan P yaitu daya itu sendiri dengan satuannya watt, W adalah energi satuannya joule, dan T adalah waktu satuannya sekon. Untuk lebih jelasnya, agar adik-adik semakin paham, maka saya akan memberikan satu contoh soal sebagai berikut.
Ani sedang melakukan sebuah usaha sebesar 750 joule untuk memindahkan sebuah meja selama 5 menit. Hitunglah besarnya daya yang dilakukan oleh Ani untuk memindahkan meja tersebut. Untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mencari tahu apa yang diketahui dari soal. Yang diketahui dari soal yaitu energi sebesar 750 joule, waktu sebesar 300 kon. Jika telah diketahui, masukkan yang diketahui ke dalam persamaan, yaitu P sama dengan W per T, sehingga dihasilkan 2,5 joule per sekon atau 2,5 watt. Jadi, daya yang dibutuhkan oleh Ani adalah sebesar 2,5 watt. Selanjutnya yaitu hubungan antara energi listrik dan kalor. Kalor merupakan bentuk dari energi, sehingga kalor dapat diubah menjadi satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Seperti halnya energi listrik, energi kalor dapat berubah menjadi energi listrik dan energi listrik pun dapat berubah menjadi energi kalor atau energi panas. Menurut hukum kekekalan energi, keduanya dapat berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk energi yang lain. Oleh karena itu, besarnya energi listrik yang diserap sama dengan besarnya energi kalor yang dihasilkan. Sehingga W sama dengan Q, atau besarnya yang diserap sama dengan besarnya yang dihasilkan. Alat-alat yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi kalor sangat banyak ditemui di rumah-rumah atau di dalam dapur kita sendiri, yaitu misalnya ketel listrik, kemudian pemanas listrik, dan untuk di dalam rumah seperti setrika. Itu adalah alat-alat yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi kalor. Nah, adik-adik, apakah kalian pernah mendengar elemen listrik? Nah, elemen listrik itu ada di antaranya yaitu seperti kettle listrik, kemudian lampu pijar, pengering rambut listrik, catokan. Itu adalah beberapa alat yang dikatakan sebagai elemen listrik. Mengapa dikatakan sebagai elemen listrik? Dikarenakan alat-alat ini memiliki elemen yang terbuat dari kumparan kawat tipis yang berfungsi sebagai hambatan listrik yang saat dilalui oleh arus listrik. Untuk persamaan dari hambatan elemen listrik yaitu R sama dengan V kuadrat per P. Agar adik-adik dapat memahami materi yang berkaitan dengan daya elemen listrik, maka saya akan memberikan satu contoh soal yang berkaitan dengan daya elemen listrik, yaitu sebagai berikut. Diketahui sebuah lampu pijar tertera tulisan 20 W dan 220 V. Apa arti tulisan tersebut dan berapa besar hambatan lampu? Untuk itu langsung kita jawab saja. Tulisan tersebut menunjukkan bahwa lampu pijar akan menyala optimal jika dipasang pada tegangan 220 volt dan pada tegangan itu menggunakan 20 joule tiap detik. Dan yang kedua, R sama dengan V kuadrat per P, menghasilkan 2420 ohm. Nah, adik-adik, bagaimana dengan materi energi dan daya listrik tadi? Apakah kalian dapat memahami materi yang saya jelaskan? Dan semoga saja materi yang saya paparkan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, sekarang kita masuk ke menyimpulkan materi yang telah kita bahas tadi. Kita mulai dari energi listrik. Energi listrik adalah energi yang disebabkan oleh muatan listrik yang mengalir pada suatu rangkaian tertutup. Dan rumusan persamaannya adalah W sama dengan V kali I kali T, di mana W sama dengan energi dengan satuan joule dan V adalah beda potensial dengan satuan volt, I adalah arus dengan satuan ampere, dan T adalah waktu dengan satuan sekon.
Yang kedua yaitu daya listrik. Daya listrik adalah banyaknya energi yang dikeluarkan per satuan waktu. Nah, di sini persamaannya yaitu P sama dengan W per T, di mana P adalah daya listrik, W adalah energi, dan T adalah waktu. Yang ketiga, hubungan antara energi listrik dan kalor. Energi listrik dan kalor merupakan sama-sama energi, sehingga keduanya dapat diubah menjadi satu bentuk energi ke energi yang lain. Sama halnya energi listrik yang dapat diubah menjadi energi kalor atau energi panas, maka energi kalor juga dapat diubah menjadi energi listrik, di mana W sama dengan Q, atau energi yang diserap sama dengan energi yang dihasilkan. Yang keempat yaitu elemen listrik. Elemen listrik itu memiliki alat-alat seperti kettle listrik, setrika, catokan. Karena mereka dikatakan elemen listrik karena memiliki kumparan yang berupa kawat tipis yang berfungsi sebagai hambatan listrik saat dialiri arus listrik. Nah, itu merupakan materi-materi yang kita bahas tadi. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk adik-adik dan dapat bermanfaat untuk saya sendiri. Jika ada kesalahannya, semoga saja kesalahan ini bisa menjadi pembelajaran untuk saya dan kita semua. Baik, di awal video tadi saya memiliki sebuah pertanyaan, yaitu mengapa pembangkit listrik di kota dayanya lebih besar dibandingkan yang ada di desa. Hal itu dikarenakan kapasitas penggunaan di kota jauh lebih besar dibandingkan dengan kapasitas penggunaan daya listrik yang ada di desa. Bagaimana? Ada yang sama jawabannya dengan saya? Baik, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat digunakan untuk kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.